Selamat pagi, selamat datang kembali di channel Badas Gerek. Di video kali ini kita mau mereviewkan lagi satu unit motor CB125 yang baru aja jadi di tempat kita. Ini pesanannya Mas Erik dari Magelang. Untuk motornya seperti apa, sama total keseluruhannya habis berapa juta, pokoknya ikuti video ini terus sampai selesai. Untuk unit pesanan ini kita menggunakan basic dari CB100 tahun 77. Suratnya komplit, pajaknya juga hidup, plat AA. Dan ini sendiri itu warnanya merah, cuman sama si Mas Eriknya itu pengen diwarnain hologram seperti ini. Terus dari surat lengkap itu, ini akor semua dari rangka, mesin itu akor semua. Dan di rangkanya sendiri, rangka kita ganti menggunakan rangka K2. Ini ditata full dari bagian depan sampai belakang. Kita tambahkan full manisan. Detailnya rapi seperti ini. Dan untuk finishingnya sendiri kita repaint warna hitam. Dari bagian rangka sudah. Langsung kita bahas saja untuk spek dari motor ini. Untuk motor ini terinspirasi dari motor yang dulu pernah kita buat. Warna hologram juga. Grafisnya juga seperti ini. Terus dari part-partnya ada upgradean sedikit dari yang motor dulu pernah kita buat itu. Langsung aja kita mulai. Dari bagian depannya, shockbreaker depan ini kita menggunakan Ninja RR original. Untuk bottomnya kita chrome ulang. Asnya sendiri ini masih menggunakan bawaannya, kebetulan masih bagus semua sampai dalam-dalamnya. Dan dapatnya ini sendiri itu kemarin Ninja RR New ya, jadi masih tahun muda. Terus segitiga atas bawahnya kita PNP kan ke CB bagel panjang ini. Dan finishingnya kita repaint warna silver dove seperti ini. Di bagian racernya kita PNP menggunakan racer dari CB150R yang LED model kupu seperti ini. Baut-baut kita pasangin stainless semua. Terus di murkom setirnya kita juga pasangin stainless yang modelannya seperti ini. Pindah ke bagian stang. Untuk stang sendiri ini kita menggunakan stang die yang tipe low. Stabilizernya yang medium seperti ini. Holder kanan kiri kita menggunakan dari Domino. Ini yang kirinya model GSX 1000. Kanannya menggunakan model KSR. Terus disetkan menggunakan hand grip dari Daytona. Balancernya dari Satria FU. Turun ke bagian master rem kita menggunakan RCB yang oval, kanan kiri sama. Terus di bagian speedometernya sendiri kita pasangin full digital dari GPX, disetkan menggunakan pangkon yang CNC. Turun ke bagian lampunya. Untuk lampu ini kebetulan kemarin yang punyanya bawa sendiri. Ini kita menggunakan lampu dari Billet Pro 7. Terus batoknya menggunakan batok CB125, cuman dari sananya itu udah PNP, jadi di kita tinggal repaint untuk batoknya dan pengaplikasian untuk kabelnya. Cuman ada sedikit perubahan di bagian batoknya, soalnya kan batoknya panjang banget, akhirnya di bagian belakangnya itu kita ketok agak maju biar nggak mentok ke bagian rangkanya. Soalnya kalau masih menggunakan bawaannya itu batoknya mentok ke rangkanya, sundul gitu. Dan di bagian lampu sen kita menggunakan lampu sen yang stainless dengan smoke warna biru seperti ini, depan belakang sama. Ini dari merek BS1.
Terus di bagian bracket lampu kita menggunakan yang CNC PNPS 33, ini dari merek Helibus. Turun sedikit ke bagian plat nomor, biasa ini yang plat nomor PO-an dari kita itu Mika lengkung warna putih seperti ini. Kebetulan pacetnya juga masih hidup, jadi kita buatkan plat nomor yang baru. Turun ke bagian stabilizer shock kita menggunakan dari Sports Die, PNP ke shock Ninja juga. Terus spakbor depan ini menggunakan R15 di repaint warna hologram juga. Cuman di bagian belakangnya ini di karbon Kevlar ya. Karbonnya ini sendiri menggunakan motif yang hexagon seperti ini. Pindah ke bagian roda ini menggunakan velg dari Takasago XL Asia. Ukuran 160 untuk yang depan, warna hitam, belakangnya 185. Disetkan juga menggunakan trommel dari The Tracker. Cuman ini non original, ini menggunakan dari Mitsuyo, floatingnya juga fungsi. Bosing-bosingnya kita pasangin yang dua kanan kiri. Finishing dari trommelnya sendiri ini di chrome. Terus disetkan juga menggunakan ban dari Primark SK06 ukuran 90-80 seperti ini. Pindah ke bagian pengereman, untuk kaliper kita menggunakan dari Brembo M432, cuman ini yang versi import. Disetkan menggunakan bracketnya yang CNC juga, ini dari Helibus. Baut-baut kita pasangin stainless semua. Selang rem kita pasangin dari TDR ukuran 78. Terus dari disnya sendiri ini bawaannya dari The Tracker. Cuman untuk menggunakan kaliper ini kita harus menambahkan spacernya sendiri. Kemarin kita buatkan dari aluminium dengan tebal 8 milian. Terus di bagian as roda depan kita pasangin stainless pro bolt seperti ini, jerat bolak-balik dari King Nut. Terus baut di disnya sendiri kita pasangin yang flat juga, ini berbahan stainless. Pindah ke bagian tangkinya sendiri, tangki kita menggunakan Sultan Pat. Kita repaint warna hologram seperti ini. Jadi untuk pewarnaan hologram ini sendiri kemarin itu kita ngulang 2 kali ya. Sama-sama hologram juga, cuman yang sebelumnya itu hologram beda merek dengan dasar warna hitam juga. Yang ini dengan dasar hitam, warnanya keluarnya silver. Yang satu lagi dengan dasar hitam, warnanya hitam. Nanti kita tampilkan di video untuk warna yang sebelumnya. Jadi dari pekerjaan ini ya cenderung lebih molor, soalnya kita revisi di bagian cat gitu. Tutup tangki kita pasangin dari full gig Helibus. Keran bensin kita menggunakan dari T-Rap juga yang import. Terus dari emblemnya sendiri ini menggunakan emblem CB125 dengan kemasan Honda, import juga. Untuk grafisnya sendiri ini sama persis grafis yang dulu pernah kita buat. Seperti ini juga. Permintaannya yang punya soalnya juga seperti ini. Terus pindah ke bagian klakson. Klakson kita menggunakan dari GL100 Helibus juga. Joknya kita pasangi jok yang MB-Tech dengan plat dalam yang besi, bentukannya seperti ini. Ini dari MB-Tech. Busanya ini yang anti ngembos, ini busa keras. Terus pindah ke bagian spakbor belakang. Spakbor kita menggunakan yang pers nganjuk itu. Kita repaint juga warna hologram seperti ini. Disetkan menggunakan stop lamp dari BSA yang import warna smoke hitam dengan tatakan CNC seperti ini. Terus pangkonnya sendiri menggunakan pangkon V80 yang press chrome. Pindah ke begelnya, begel kita pasangin stainless juga yang model seperti ini. Terus shockbreaker belakang ini menggunakan shockbreaker dari Zephyr yang dari Sports Die import juga. Pindah ke bagian footstepnya. Footstep ini menggunakan CB650. Ini kita finishingnya chrome ulang juga dan disetkan menggunakan baut yang stainless model bossing seperti ini ya. Jadi untuk footstepnya kelihatan penuh. Dan di bagian manisan rangkanya juga kita pasangin stainless. Berikut baut di shock bawahnya kita pasangin stainless semua yang model slim seperti ini. Pindah ke bagian swing arm. Swing arm kita pasangin dari KC original, kita PNP kan ke CB begel panjang ini. Finishingnya juga kita chrome ulang. Dan untuk roda belakang trommel kita menggunakan eliminator yang import. Kita PNP kan ke CB ini. Tutup trommel kita menggunakan Eric King. Knob gear kita menggunakan Eric King juga. Finishingnya kita chrome ulang. Terus dalam-dalamannya dari bearing itu udah bawaan dari trommelnya.
Di bagian kampas sama karet navgearnya itu kita pasangin original dari Yamaha. Bosing-bosing kita pasangin dari Dural. Stick rem sama stand hub kita pasangin dari stainless juga. Disetkan menggunakan paha rem dari Bajaj Pulsar. Tampilannya seperti ini. Terus di bagian velg belakang ini menggunakan Takasago XL Asia ukuran 185/17. Disetkan menggunakan ban dari Primax SK06 90/80 juga. Gearset kita pasangin dari Triple S ukuran 14 yang depan, yang belakangnya kita menggunakan ukuran 38. Dan untuk rantainya sendiri kita menggunakan Gold Series dari Willwood. Pindah ke bagian standar tengah kita menggunakan Scorpio original kita PNP kan. Dan untuk pernya kita pindah di sebelah kiri, pernya sendiri kita pasangin yang stainless. Di bagian pedal rem ini kita menggunakan Blitz, cuman ini kita custom lagi bentuknya biar pas ke CB ini. Dari bagian body set udah, lanjut kita ke bagian mesin. Untuk basic mesin sendiri kita menggunakan dari Tiger. Ini kemarin dapatnya tahun 2006. Terus dari basic mesin Tiger itu kita finishing dari crankcase, burengkop, sama capelnya ini kita vapor blasting. Dan untuk bak kanan kirinya tutup timing kita powder coating dengan warna hitam, tulisan putih seperti ini. Kemarin waktu pembongkaran juga part-part yang udah waktunya ganti kita ganti seperti kampas kopling, terus packing, rantai keteng kita baruin juga, terus piston kita baruin juga. Jadi untuk motor ini mudah-mudahan nanti sampai ke pemiliknya nggak ada kendala di bagian mesinnya gitu. Terus di bagian bak koplingnya sendiri ini kita ganti menggunakan dari TLR, ini yang import juga. Dan dipasangkan juga untuk oli cooler. Oli coolernya sendiri kita menggunakan yang 15 row, ini yang import, replikanya Daytona itu. Terus untuk selang oli coolernya sendiri kita juga custom, kita menggunakan pipa seperti ini. Dan untuk oli coolernya kita cornya nggak di bagian crankcase ya, jadi kita cornya di bagian bak koplingnya. Jadi sewaktu-waktu teman-teman bosen nanti ini tinggal dicopot diganti menggunakan bak yang originalnya. Terus di bagian bracket oli coolernya juga ini nggak dilas langsung, cuman ini bahutan, jadi misalnya suatu saat bosen bisa dilepas juga seperti itu. Terus untuk kickstarter kita pasangin dari VR yang model CG. Tutup oli kita pasangin yang model stainless seperti ini, berikut sama koin magnetnya kita pasangin yang model stainless. Untuk cover gear kita pasangin juga menggunakan yang CNC dengan model seperti ini. Pedal persneling kita pasangin dari C2SS yang import. Full step tengah kita pasangin dari Ducati yang import itu, jadi dia bisa dilipat kanan kirinya. Standar samping kita pasangin dari Ninja 250 yang FI. Terus karburator ini menggunakan dari PWK ukuran 28, manifolnya kita menggunakan Binter Mercy. Terus dari selang bensin sama filternya kita pasangin yang transparan dari Toyo Spring. Filternya juga transparan seperti ini, import. Terus keseluruhan baut-baut di bagian mesin kita pasangin stainless, berikut dari pangkon depan mesin ini kita pasangin yang stainless. Terus pindah ke pengapian dari motor ini kita masih menggunakan originalnya, cuman kita ganti untuk regulatornya. Regulator kita pasangin dari Yamaha NMAX, soalnya pengapiannya juga udah dibuat full web, jadi regulatornya kita pasangin dari NMAX. Kabel-kabel kita full baruin dari bagian depan sampai belakang, soket-soket, sekun, kabel baru semua, pelapis kita juga menggunakan PVC. Detail kabelnya juga sangat rapi banget, dari bagian depan sampai belakang kita ringkesin semua. Untuk bagian kelistrikan kita taruh di bagian depan semua di bawah tangki sini. Terus aki kita menggunakan baru dari aki GTZ 5S punya motor matic itu. Dan untuk holder fungsi semua ya, berikut lampu-lampu, tombol-tombolnya itu kita fungsikan semua. Ya langsung kita coba untuk cek kelistrikan sama nyalanya dari motor ini. Kunci kontak kita taruh di atas menggunakan CP200, berikut ring stainlessnya, speedometer versi digital, terus lampu sen depan kiri, depan kanan, ini lampu senjanya, terus lampu senja di bagian mini laser,
Terus ini untuk lampu utamanya, ini lampu jauhnya. Jauhnya kalau yang mini laser nyalanya putih ya. Terus ini beamnya. Jadi mini lasernya bisa dinyalakan sendiri seperti ini. Terus langsung dicoba untuk klakson, suara klakson seperti ini. Terus untuk suara mesinnya seperti ini. Lampu sen belakang kiri, sen belakang kanan nyala semua. Karburator pakai dari PWK ukuran 28, knalpot menggunakan dari RAP leher stainless. Suara mesinnya lumayan menarik. Suaranya seperti ini. Nanti bakal lanjut kita kirim. Dan untuk total keseluruhan dari motor ini itu habisnya 40 juta lebih sedikit. Itu udah semua ya, meliputi bahan-bahan motornya dari kita, surat komplit, pajak hidup, berikut biaya modifnya, sampai detail seperti ini. Pokoknya tinggal pakai seperti ini itu habisnya 40-an juta lebih sedikit. Itu belum termasuk biaya kirimnya. Untuk biaya kirim tinggal nanti si pemiliknya pengen menggunakan jasa ekspedisi kargo ataupun kereta, ataupun juga menggunakan towing yang biasa kita pakai itu. Nanti kita ngikut sama pemiliknya, cuman untuk biaya ongkirnya ditanggung sama pembeli gitu. Dan untuk teman-teman yang ada rencana untuk pembuatan unit ataupun restorasi ataupun pembuatan body set, bisa langsung tanya-tanya, hubungin kita di WA-nya Badas Gerek. WA-nya sendiri kita cantumkan di kolom deskripsi. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel Badas Gerek. Yang sudah subscribe, jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Badas Gerek. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.